Shalom Bapak Ibu anak-anak yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari kita mau hadirkan Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena ketika Tuhan hadir, maka yang sakit disembuhkan. Kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita mau serukan Dia, kita mau tinggikan Dia pagi hari ini. Haleluya Jesus. Serukanlah namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja
Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, bahkan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak berada. Berjumpa kembali di dalam ibadah online di kesempatan Minggu pagi 28 Juni 2020. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti Zoom meeting bersama dengan Badan Kerjasama Gereja-Gereja dan juga dihadiri oleh muspika setempat, baik Kapolres, dan Ramil, dan juga wakil dari pemerintah, yaitu khususnya Kecamatan Lembang. Dan dikatakan bahwa Lembang sedang menuju kepada zona hijau. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berbulan-bulan ini Tuhan memeliharakan kita, umatnya, dan Tuhan juga memeliharakan orang-orang yang ada penduduk di Kecamatan Lembang. Dan mari terus berdoa supaya keadaan ini akan betul-betul mencapai zona hijau, sehingga saudara kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha dengan new normal, ya, atau dengan aturan kenormalan baru. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan apa yang dijanjikannya pasti akan digenapinya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita muliakan dengan segenap hati kita melalui kehidupan kita dari hari ke hari. Ayat yang akan saya ambil pagi hari ini adalah dari surat Yudas pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penulis surat Yudas ini adalah saudara daripada Yesus. Saudara daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan pada ayat yang kedua, ini ayat yang luar biasa, bahwa rahmat, damai sejahtera, dan kasih. Sekali lagi, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Kamu di sini menunjuk kepada orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dikasihi dalam Allah, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Coba saudara renungkan betapa dahsyat dan luar biasanya ayat ini bagi kita yang percaya. Saudara, saya menyadari bahwa tidak mudah orang untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Jadi kalau saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan, maka surat Yudas ini kiranya meneguhkan kita lebih lagi bahwa kita yang terpanggil, kita juga dikasihi dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah itu ada ukuran panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Sehingga dia memiliki luas dan juga memiliki volume atau isi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, karena dia rela untuk memberikan Yesus Kristus
putranya untuk menjadi korban bagi penebusan dosa-dosa kita. Korban itu darahnya harus tercurah. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, darahnya tercurah. Bahkan dia sudah memberikan nyawanya karena ketaatannya kepada Bapanya, supaya saya dan saudara terpanggil untuk menjadi anak-anak Allah, terpanggil untuk dikasihi oleh Allah, menjadi objek daripada kasih Allah yang begitu besar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang terakhir dikatakan bahwa kita dipelihara untuk Yesus Kristus. Menarik saudara untuk kata dipelihara. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata preserve. Preserve itu mempunyai arti tetap hidup, utuh, atau bebas dari pembusukan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dipelihara untuk Tuhan Yesus, supaya kita tetap hidup. Kita tahu ada 3 jenis kehidupan dalam bahasa Alkitab: bios, kehidupan jasmani; psike, kehidupan jiwani; dan zoe, kehidupan yang tidak termasuk kepada ciptaan ini, karena itu adalah kehidupan yang ilahi. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika Allah memelihara umatnya, orang-orang yang terpanggil dan orang-orang yang dikasihinya, adalah tujuannya supaya mereka dapat memiliki hidup di dalam Allah. Hidup yang berasal daripada Allah, utuh dan bebas dari hal-hal yang akan mendatangkan pembusukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat merasakan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dikasihi, dan orang-orang yang dipelihara di dalam Kristus Yesus dapat merasakan pemeliharaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sudah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pelayanan yang membangun rumah Allah ditandai atau mempunyai ciri bahwa Allah hadir. Jadi kalau orang datang beribadah di dalam suatu pelayanan atau gereja Tuhan, maka ketika mereka datang, mereka boleh merasakan dan mengatakan dengan hati mereka yang percaya bahwa Allah hadir. Sekali lagi, memang Allah itu maha hadir. Tetapi secara khusus Allah akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah satu pelayanan yang memang membangun rumah Allah, dan dia akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah pelayanan itu, atau jemaat itu, atau gereja itu. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan membangun atau membangun pelayanan atau melakukan pelayanan yang membangun rumah Allah? Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya sederhana. Ada 4 pilar. Rumah, mau ukurannya besar, mau ukurannya kecil, tetap harus dibangun dengan pilar-pilar.
Demikian juga saudara, suatu pelayanan harus dibangun atau harus mendirikan pilar-pilar. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, 4 pilar yang sudah kita mengerti sebagai 4 pilar dalam gereja harus ditegakkan, yaitu firman Kristus, 2, doa, ketiga, puji dan sembah, dan yang keempat adalah pelayanan misi. Ketika 4 pilar sudah ditegakkan dan kita terus membangun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terjadi adalah bahwa kita akan diberi atap atau atapnya akan terbangun, yaitu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah lah yang menaungi ketika 4 pilar ini ditegakkan. Jadi kasih karunia Allah untuk firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita renungkan, yang kita beritakan, yang kita saksikan. Kasih karunia Allah ada untuk doa-doa kita, baik untuk pribadi, baik untuk keluarga, baik untuk gereja, bagi bangsa-bangsa, orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Saudara, kasih karunia Allah ada dalam doa-doa kita. Kasih karunia Allah juga ada ketika kita memuji dan menyembah Dia. Bukan emosional, bukan hanya jiwani, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Allah yang sama menyertai kita ketika kita pergi beritakan Injil kepada tetangga kita, pada orang-orang yang kita kenal, bahkan sampai mungkin ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 pilar ini yang sebetulnya menolong kita supaya kita dapat memiliki kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam gerejanya. Kalau kita sebagai pribadi yang terpanggil, yang dikasihi oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah, tetap menegakkan 4 pilar ini, sekali lagi kasih karunia demi kasih karunia di dalam Kristus Yesus akan kita terima. Sehingga saudara dan saya akan merasa heran ketika kita masuk dalam fase-fase kehidupan kita. Ada campur tangan Allah yang luar biasa yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ada pembelaan-pembelaan Allah untuk setiap situasi dan keadaan di setiap musim yang mungkin kita jalani di dalam kehidupan kita. Iman kita makin hari makin teguh. Persekutuan kita dengan Tuhan makin hari makin baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah memelihara kita supaya kita tetap hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah, utuh dan bebas dari pembusukan. Secara luar biasa, kita akan melihat bagaimana Yudas mendeskripsikan guru-guru palsu, yaitu mereka yang menyelusup di tengah-tengah jemaat. Dikatakan oleh Yudas bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah lama ditentukan untuk dihukum. Ini perkataan yang keras. Bahwa mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Lalu saudara, mereka menyangka satu-satunya penguasa dan Tuhan kita yaitu Yesus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-8 dikatakan mereka adalah orang-orang yang bermimpi-mimpian. Mereka mencemarkan tubuh mereka, dan mereka dengan berani menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sombong sekali. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka.
Dan sekali lagi orang-orang itu ada menyelusup di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja. Dan perlu diwaspadai, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka sesat. Mereka durhaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka itu bagaikan ombak laut yang ganas. Ya, bisa dibayangkan bagaimana gelombang laut itu yang ganas, mengerikan. Tidak bisa dikalahkan sepertinya. Membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Gambaran ini diberikan, saudara, oleh Rasul Yudas kepada kita sekalian yang hidup di zaman ini, yang membaca firman Tuhan ini. Dan dikatakan bahwa mereka orang-orang yang suka menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, meracau, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Sekali lagi ini ada menyusup di tengah-tengah jemaat, datang ke gereja. Tetapi saudara, orang yang dipelihara oleh Tuhan Yesus, sekali lagi saya ulang, orang yang terpanggil, orang yang dikasihi, orang yang dipelihara untuk Yesus, akan hidup utuh dan bebas dari pembusukan nabi-nabi palsu atau daripada guru-guru palsu yang mengajarkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi dengan kata lain, sekarang kita sudah belajar bahwa orang-orang yang seperti itu, yang menyusup di tengah-tengah jemaat, memang tidak seharusnya ada di tengah-tengah jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang berikutnya dikatakan seperti ini, ayat yang ke-17, ayat yang ke-18. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Saudara bisa membayangkan seperti apa pengejek-pengejek itu? Bisa memutarbalikkan perkataan-perkataan dengan tujuan hanya untuk merendahkan orang lain. Mereka mengejek kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Mereka menghina apa yang kita percaya tentang Tuhan Yesus. Dan dikatakan ayat yang ke-18, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, ini ada di tengah-tengah jemaat, menyelusup di tengah-tengah jemaat, di tengah orang-orang yang dipanggil, yang dikasihi oleh Allah, dan yang dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus, tetapi dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Saya sudah katakan tadi, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu terjadi, kalau itu ada, kalau itu kita lihat di tengah-tengah kita. Ayat ke-20, ayat yang sangat populer, Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, menunjuk kepada orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dikasihi, dan orang-orang yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau orang-orang yang pengejek-pengejek itu mereka hidup tanpa Roh Kudus, maka saudara dan saya yang percaya, yang dipanggil, yang dikasihi, dan yang dipelihara untuk Tuhan Yesus, hiduplah oleh Roh, yaitu berdoa di dalam Roh. Berdoa itu adalah, saudara, kalau kita percaya
maka kita harus berdoa. Bukti dari bahwa kita percaya, kita berdoa. Kita tidak berdoa kepada manusia, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau berdoa dengan lebih efektif, berdoalah dipimpin dan dituntun oleh Roh. Supaya bukan keinginan-keinginan kita semata, tetapi apa yang kita doakan berasal dan dituntun daripada Roh. Dan setelah dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan ini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara, tidak ada dasar lain yang diletakkan oleh para rasul ketika mereka, rasul daripada Tuhan Yesus, ketika mereka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, yang mereka beritakan adalah tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sebagai gereja selalu diingatkan tentang visi bahwa kita fokus on Jesus, itu adalah dasar iman kita yang paling suci. Kita tidak berdiri di atas doktrin, kita tidak membangun atau kita tidak meletakkan dasar iman kita di atas doktrin, tetapi kita membangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita sungguh-sungguh membangun diri kita sendiri di atas dasar iman kita yang paling suci, yaitu Tuhan Yesus, dan iman percaya kita itu kita nyatakan di dalam doa-doa yang dituntun dan dipimpin oleh Roh? Karena saudara, kita sadar bahwa ada musim-musim, ada masa-masa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi kalau Yesus menjadi dasar iman kita dan Roh Kudus menuntun kita di dalam doa-doa kita untuk melewati hari-hari kita, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan ayat 21, peliharalah dirimu demikian. Artinya begitulah caranya. Begitulah caranya kita harus membangun diri kita dalam kasih Allah, untuk menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi saudara, jangan puas diri atau jangan juga merasa lelah karena begitu banyak yang kita sedang hadapi, atau merasa puas diri untuk pencapaian-pencapaian yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi kiranya kita mau terus membangun diri kita di dalam iman. Sekalipun hari-hari ini mungkin kita tidak memiliki persekutuan seperti biasa yang seorang dengan yang lain, tapi sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan izinkan kita ada di rumah kita masing-masing. Kiranya saudara dan keluarga saudara masing-masing juga boleh saling membangun iman melalui mendengar ibadah online seperti ini, menyaksikan ibadah online seperti ini, atau melalui sharing, atau melalui doa bersama, atau melalui memuji dan menyembah Tuhan bersama, atau melakukan pelayanan misi yang bisa sudah lakukan di tengah-tengah situasi COVID-19. Dan saya percaya bahwa kasih karunia Allah yang sama, yang menaungi kita, akan terus diberikan kepada kita dari hari ke hari, sehingga keadaan yang disebabkan oleh pandemi ini tidak akan membosankan kita atau bahkan membunuh kita dengan berbagai macam rupa cara. Tetapi keadaan ini sebaliknya akan menjadi satu keuntungan bagi kita, karena kita memfokuskan iman kita atau membangun iman kita di atas dasar yang paling suci, yaitu dasar Tuhan Yesus, dan kita menerima pertolongan Roh Kudus dari hari ke hari. Saya akan tutup dengan ayat yang ke-24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, atau boleh saya katakan, menjaga berarti juga memelihara, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Mana ada Tuhan yang besar seperti yang kita punya, yang saudara, ayat ini digambarkan oleh Rasul Yudas dengan begitu luar biasa. Dikatakan bahwa
Allah yang kita sembah itu berkuasa untuk menjaga dan untuk memelihara kita supaya kita tersandung pun tidak. Dan yang membawa kita dengan tidak bernoda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak noda dari dunia ini yang akan menodai kehidupan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Yudas mengajarkan kepada kita bahwa Allah berkuasa untuk menjaga kita supaya kita tidak tersandung. Boleh saya katakan, setiap saat Allah menjaga kita supaya kita tidak tersandung dan membawa kita dengan tak bernoda. Wow, kalau bukan Allah yang melakukannya di dalam Kristus, saya yakin kita tidak bisa, tidak mampu. Tapi sebenarnya kasih oleh Tuhan bukan hanya sampai di situ. Dalam gambarannya, Rasul Yudas mengatakan dengan penuh kegembiraan. Orang yang bergembira, orang yang bersuka cita tidak ada beban. Sekali lagi, karena kasih Allah itu begitu luas, begitu dalam, tinggi, panjang, dan lebar. Dan dikasih oleh Tuhan, alasan kita dipelihara, alasan kita dipanggil, semua karena kasih-Nya. Jadi kalau Allah berkuasa menjaga supaya kita tidak tersandung, membawa kita dengan tidak bernoda, bahkan dengan penuh kegembiraan, itu karena alasannya kasih. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa itu dilakukan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jangan sampai kemuliaan Allah meninggalkan kita. Terjadi di dalam Alkitab kita baca bahwa kemuliaan Allah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya itu tidak terjadi. Sebaliknya kemuliaan Allah dikatakan kita dipelihara, kita dijaga dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah. Saudara, saya akan ulang. Kemuliaan Allah adalah sifat-sifat Allah yang dinyatakan secara seutuhnya. Saya membayangkan bahwa ketika Allah menjaga dan memelihara kita tanpa beban, Dia melakukannya dengan kasih-Nya. Saudara, dengan penuh kegembiraan, itulah yang membuat kita sebetulnya memiliki damai sejahtera dan sukacita yang senantiasa melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada Allah yang besar yang seperti Allah kita. Tetapi Allah yang besar, yang mulia, yang kuat, yang penuh dengan kuasa, Dia memelihara orang-orang yang percaya kepada-Nya. Sudahkah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengalami bagaimana Allah memelihara kehidupanmu? Karena engkau di dalam hidupmu sungguh-sungguh mau menegakkan 4 pilar, mau membangun imanmu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan mau berdoa di dalam Roh Kudus. Sudahkah kita melakukannya? Apabila kita belum melakukannya, sebagai gembala jemaat, saya mau menyampaikan pada saudara-saudara sekalian, jangan pernah puas diri atau jangan menghukum dirimu sendiri. Pandanglah kepada Tuhan Yesus. Tetaplah berfokus kepada Tuhan, supaya engkau di dalam kehidupanmu dapat mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, Dia adalah Yesus yang penuh dengan kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, yang memanggil saudara, yang mengasihi saudara, dan yang memelihara saudara. Mari dengarkan sama-sama angkat pujian berikut ini, bahwa kita punya Tuhan yang besar.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang dipelihara itu pasti akan terjaga. Kalau saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan Yesus, artinya kita akan terjaga. Kita hidup, kita bebas daripada segala hal yang akan mendatangkan pembusukan di dalam kehidupan kita. Adakah imanmu terpelihara di dalam Tuhan Yesus? Adakah hidupmu terpelihara di dalam Tuhan Yesus? Kalau engkau terpelihara di dalam Tuhan, tangan Tuhan memelihara kehidupanmu, saya yakin, saya percaya, hidupmu tidak sama seperti orang kebanyakan. Hidup kita tidak akan sama dengan kebanyakan orang. Saya mau katakan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi kalau gereja dipelihara oleh Tuhan, tangan Tuhan yang menjaga gereja, yang memelihara gereja, maka sudah dikasih oleh Tuhan, pasti ada yang berbeda tentang gereja. Kalau engkau dipelihara oleh Tuhan, pekerjaanmu, engkau berusaha, engkau melakukan aktivitasmu, dan Tuhan memelihara engkau, pasti berbeda. Jadi saya mau katakan, 4 pilar dalam gereja bukanlah hal yang bisa kita abaikan, tetapi harus sungguh-sungguh kita lakukan, supaya kasih karunia Allah menaungi kita, supaya kita dapat merasakan kehadiran Allah yang memelihara kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, buanglah segala keraguan, segala sesuatu yang menghambat sehingga engkau tidak dapat berlari dalam imanmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena kalau engkau dipelihara oleh Tuhan, kau pasti menjadi pribadi yang berbeda. Bukan seperti dirimu yang kau kenal, atau orang yang kenal engkau beberapa waktu yang lalu. Tapi engkau menjadi pribadi yang berbeda, karena engkau merasakan sentuhan dari Sang Pemelihara kehidupanmu, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus ada di dalam engkau, ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, menyertai kita, mengajar kita, menuntun kita dalam hal berdoa, dan seterusnya. Hidupmu tidak sama lagi, karena Yesus yang memelihara kehidupanmu. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk membuka hati kami, sehingga kami mau datang kepada Bapa di dalam Kristus Yesus. Karena dikatakan Tuhan bahwa kami dipelihara untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa di surga, tolong kami. Kami umat-Mu yang sudah mendengar berita firman Tuhan ini, biar sungguh Tuhan, kehidupan kami ada, nampak secara jelas, secara nyata bahwa Allah memelihara kehidupan kami. Ada orang melihat, orang merasakan bahwa tangan Tuhan, tangan Allah sendiri yang memelihara kami umat. Bapa, firman-Mu mengatakan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Karena Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar itu Tuhan yang mustahil itu sekarang ini, di pagi hari yang indah ini, boleh terjadi dan menjamah kami semua, orang yang dipanggil, orang yang dikasihi, dan orang yang dipelihara untuk Tuhan Yesus. Bapa, Engkau melihat jemaat-jemaat-Mu yang mau menundukkan diri dan menerima berita firman Tuhan ini, biar turun atas mereka rahmat, damai sejahtera, dan kasih yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih, jadikan hidup mereka tidak sama lagi, bukan hidup cara mereka, tetapi hidup seturut dengan kasih karunia Kristus dalam kehidupan mereka. Segala kemuliaan bagimu, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Tuhan yang kudus akan terus berbicara dalam kehidupan setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar berita firman Tuhan, kita sudah berdoa. Inilah saatnya bagi saudara dan saya, sebelum ibadah ini berakhir, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dimanapun sudah berada. Jika memungkinkan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Ya, mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.